Selamat malam, kembali bersama kami malam ini. Kali ini kita akan membahas cerita tentang pemuda yang bernama Bayu dan pengalaman mistisnya tersesat di kampung makhluk astral. Bayu, seorang pemuda perantauan yang bekerja di salah satu kota yang jaraknya lumayan jauh dari kampung halaman. Kondisi di mana ia belum menikah membuatnya mudah apabila ia ingin pergi merantau dan membangun karir di perkotaan. Namun, karena kondisi ibunya yang tinggal sendirian di rumah, membuat Bayu rela mengalah untuk sering pulang kampung ke kampung halamannya, hanya sekedar untuk merawat sang ibu. Jarak kampung halaman Bayu dengan kota tempat ia bekerja tidak bisa dibilang dekat. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan, melewati pegunungan dan hutan-hutan lebat untuk sampai di tujuan. Bayu yang sudah merantau selama 3 tahun lamanya hampir menyempatkan diri setiap minggu untuk pulang kampung, sehingga perjalanan pulang kampung ini sudah menjadi kegiatan rutin bagi Bayu dan membuat perjalanan 3 jam itu tidak terasa lama sama sekali. Namun semuanya berbeda pada malam itu. Pada waktu itu bertepatan dengan libur panjang, di mana Bayu biasanya berangkat pada hari Sabtu sore setelah ia bekerja. Sehingga biasanya ia akan sampai di kampung halaman tepat tengah malam. Namun pada kali ini hal itu berbeda, karena hari Jumat dan Sabtu kantor tempat Bayu bekerja meliburkan para karyawan dikarenakan ada acara, sehingga pada waktu itu di hari Kamis Bayu mempersiapkan diri untuk segera pulang setelah dari kantor. Karena dirasa di rumah akan cukup lama, ia mempersiapkan barang lebih banyak dari biasanya, sehingga ia baru bisa berangkat selepas maghrib. Namun, karena banyaknya barang yang dipersiapkan, serta ia lupa berpamitan dengan sang ibu, menyebabkan rencana keberangkatan setelah maghrib menjadi lebih molor dan baru bisa dilaksanakan setelah Isya. Bayu yang dengan semangat mengabari ibunya bahwa ia akan pulang malam itu mendapatkan respon yang tidak biasa dari ibunya. Biasanya ketika Bayu mengabarkan bahwa ia akan pulang, ibunya selalu mengiyakan dengan sukacita. Namun malam kali ini justru sang ibu seperti melarang Bayu untuk berangkat dan menyarankan anaknya untuk berangkat besok harinya. Mendapat respon yang tidak biasa, Bayu hanya sedikit merasa aneh. Namun ia tetap bersikukuh untuk pulang malam itu dan meminta doa dari sang ibu agar diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Mendengar permintaan anaknya, sang ibu dengan berat hati hanya bisa mendoakan dan berharap anaknya sampai di rumah dengan selamat. Terlebih lagi, ketika akan menutup telepon, sang ibu berpesan pada Bayu dengan kalimat yang cukup aneh.
Sang ibu berkata bahwa jangan pernah lupa apabila engkau bertamu di suatu tempat, jaga sopan santunmu dan selalu ucapkan salam kepada siapapun pemilik rumah itu. Di sini Bayu merasa heran karena ia sangat jarang sekali bertamu ketika perjalanan pulang. Jangankan untuk bertamu, hanya sekedar berhenti saja untuk melepas penat, jarang sekali Bayu lakukan. Mungkin ia hanya berhenti untuk mengisi bensin atau sekedar menghidupkan rokok agar tidak ngantuk. Tanpa disadari, jam sudah menunjukkan 8:30 malam. Bayu segera bergegas menutup pintu kos-kosannya dan berpamitan kepada pemilik kos. Di sini, entah kenapa, bapak ibu pemilik kos berada di depan kos, seperti seolah bersiap-siap untuk dipamiti oleh Bayu. Bayu yang sudah lama tinggal di kosan tersebut memang sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh bapak dan ibu kos. Bapak, ibu, Bayu pamit pulang dulu ya kayak biasanya. Ucap Bayu berpamitan kepada bapak dan ibu kos. Namun di sini, dengan wajah yang serius, seolah tidak merestui kepergian Bayu, sang bapak kos berkata, "Sudah, kamu balik besok saja. Sekarang ini sudah malam. Ngapain juga kamu pulang malam-malam?" Lanjut, sang ibu kos juga berkata, "Iya nak Bayu, lagian udah malam, bahaya, takut kenapa-napa kamunya. Udah besok aja ya." Di sini Bayu masih bersikukuh untuk pulang malam itu juga. Ia merasa heran kenapa semua sikap orang melarang dia untuk pulang malam itu. Namun tanpa memerdulikan, Bayu hanya mencium tangan bapak dan ibu kosnya, lalu mengucapkan salam dan berangkat pulang ke kampung halaman. Di perjalanan pulang itu, semua perilaku aneh dari orang-orang yang mencegahnya untuk pulang masih menjadi pikiran tersendiri. Namun, ia tidak mau memikirkannya terlalu dalam. Tanpa ia sadari, ia sudah berada di perbatasan kota. Bayu tahu betul bagaimana jalur menuju kampung halamannya. Hutan-hutan lebat dan jalur pegunungan yang berkelok serta menanjak membuat ia merasa bahwa mungkin lebih baik mengisi bensin. Karena di malam hari seperti ini, ia khawatir tidak ada orang berjualan bensin di tengah hutan yang masih bangun. Ia pun mengisi bensin di pom bensin terakhir sebelum masuk wilayah pegunungan. Kebetulan, kondisi pom bensin tersebut sangat sepi. Bayu menjadi satu-satunya orang yang mengisi bensin di pom tersebut. Ketika Bayu membeli bensin, sang petugas SPBU pun sedikit bercakap-cakap dengan Bayu. "Mau lewat hutan ini mas? Yakin malam-malam kayak gini?" Mendengar pertanyaan dari petugas pom bensin tersebut, Bayu hanya mengangguk dan tidak menjawab sedikit pun. Karena ia memang sebenarnya sudah tahu bahwa jalur pegunungan dan hutan yang akan dia lewati untuk menuju kampung halaman memang terkenal seram. Namun ia sudah biasa melewatinya dan selama ini
ia tidak mendapatkan kejadian-kejadian aneh, sehingga membuat ia yakin bahwa ia akan baik-baik saja. Setelah mengisi bensin, Bayu melanjutkan perjalanan. Ia hafal betul medan perjalanan yang akan dia lalui, karena memang selama 3 tahun ini sudah menjadi jalur yang ia lewati setiap akhir minggu. Awalnya ketika dia masuk wilayah pegunungan dan hutan, kondisi langit sangat cerah. Karena hutan sangat gelap, ia bisa melihat cerahnya bintang-bintang dan sinar rembulan. Namun, semakin masuk ke dalam hutan, cahaya ini semakin lama semakin menghilang. Makin ke dalam hutan, suasana gelap itu makin menjadi, dan Bayu bisa melihat dengan jelas bahwa langit semakin lama semakin mendung. Karena ia khawatir akan hujan, dengan cepat ia bergegas untuk mempersiapkan jas hujan, serta memasukkan handphonenya agar tidak terkena air hujan ke dalam jok motornya. Di situ ia bisa melihat dengan jelas bahwa jam menunjukkan 9:15. Setelah Bayu mengenakan jas hujan, ia pun melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, ia melihat jalanan mulai berkabut. Di sini, ia sedikit mulai merasa aneh, karena jalanan yang ia lewati seperti agak berbeda dari biasanya. Hal ini karena sudah 3 tahun ini ia melewati jalan yang sama. Namun, kelok yang ia lalui, tanjakan dan turunan, seolah berbeda dengan biasanya. Terlebih lagi, di satu titik di mana dia harus berhenti karena melihat sebuah pertigaan. Selama ini, ketika ia pulang kampung ataupun sebaliknya, jalan yang ia lalui di pegunungan itu hanya memiliki satu jalur saja. Tidak pernah ia melihat adanya persimpangan, pertigaan seperti ini. Namun, karena suasana mulai hujan, kabut yang semakin tebal, ia dengan terpaksa mengambil salah satu jalan. Di situ ia melanjutkan terus perjalanan hingga makin lama jalan yang ia lalui semakin menjadi jelek, sampai akhirnya jalanan yang ia lalui tidak lagi beraspal, hanya jalanan tanah becek yang makin licin karena ditetesi oleh air hujan yang deras. Karena tidak ada jalan lain, ia terus melanjutkan perjalanannya sampai ia tiba di suatu pintu masuk perkampungan. Ia melihat perkampungan ini begitu sepi. Rumah-rumah di perkampungan ini terbuat dari anyaman bambu yang biasa disebut dengan sesek. Rumah-rumahnya terlihat kuno, tua, khas rumah pegunungan di zaman dahulu kala. Meski begitu, tidak ada satupun orang yang keluar rumah. Semua rumah juga terlihat gelap gulita karena tidak ada lampu sebagai penerangan. Ia pun hanya meyakini bahwa listrik belum masuk perkampungan ini. Namun, ia juga merasa heran kalau memang listrik belum masuk. Tidak ada satupun obor yang digunakan sebagai penerangan, hingga membuat perkampungan itu gelap gulita. Tapi entah kenapa ia masih bisa melihat dengan jelas bentuk perkampungan itu. Karena sudah tidak ada pilihan lain, pada awalnya ia ingin masuk ke perkampungan tersebut
sekedar menanyakan jalan atau menumpang duduk sebentar, melepas lelah karena perjalanan yang ia lalui. Namun tiba-tiba ketika akan masuk perkampungan itu, entah mengapa ia teringat dengan pesan ibunya. Apabila kamu ingin masuk ke rumah seseorang, jaga sopan santunmu dan jangan lupa untuk mengucapkan salam sebagai tanda bahwa kamu tidak memiliki niat jahat. Di situ di dalam hati, dengan suara yang lirih pula dari mulutnya, ia mengucapkan salam. Kula nuwun, kula mboten gadah niat elek ten mriki. Kadosi kula ten mriki nyasar. Ucapannya menggunakan bahasa Jawa. Ia menyatakan bahwa ia meminta izin. Ia tidak memiliki niat jahat. Ia hanya tersesat dan sekarang dalam posisi kelelahan. Begitu Bayu akan mendorong motornya masuk ke perkampungan tersebut, tanpa ia sadari ada seseorang yang ia rasa menepuk bagian belakang tubuhnya. Di situ Bayu melihat ada seorang kakek tua sudah berdiri di belakangnya. Di sini Bayu sedikit kebingungan. Sejak kapan kakek ini berada di belakangnya? Ia tidak mendengar sedikit pun langkah orang mendekat. Dari mana datangnya kakek ini? Sebelum sempat kebingungan Bayu hilang, kakek itu pun berucap, "Ada apa? Kenapa kamu bisa masuk ke daerah ini? Ini bukan daerahmu." Di situ, Bayu tiba-tiba meraih tangan kakek tersebut dan mencium kedua tangannya, seolah menunjukkan rasa sopan santun seorang anak muda kepada orang yang lebih tua. Setelah itu Bayu menjelaskan bahwa ia tersesat. Ia tidak memiliki niat jahat di perkampungan tersebut. Dia hanya ingin menanyakan jalan kepada siapapun yang bisa menunjukkan. Di sini, setelah Bayu mencium tangannya, kakek itu pun tersenyum. Lalu kakek itu pun berucap, "Bersyukurlah nak, kamu memiliki seorang ibu yang mengerti. Ia mengajarimu dengan baik, mengajarimu tata krama. Kalau memang kamu tersesat, kembalilah. Lalui jalan yang tadi kamu lalui. Sampai ketika kamu melihat persimpangan, ambil jalan satunya, maka kamu akan kembali ke tempat kamu seharusnya." Di sini setelah mendengarkan arahan dari kakek tersebut, Bayu benar-benar berterima kasih. Tanpa berpikir panjang, Bayu kembali mencium tangan kakek tersebut dan berpamitan karena ia sudah merasa bahwa ada yang tidak beres di perkampungan tersebut. Kakek tersebut juga berpesan, apapun yang terjadi, kamu jangan menoleh ke belakang. Ini bukan duniamu, ini bukan tempatmu. Setelah itu, Bayu memacu motornya. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha pergi dari perkampungan itu secepat mungkin. Di sini ia bisa mendengar perkampungan yang tadinya sepi tiba-tiba berubah ramai. Banyak teriakan, suara yang begitu nyaring, tangisan-tangisan sedih baik dari anak kecil maupun perempuan bercampur aduk, seolah kehilangan seseorang yang berharga. Di sini Bayu benar-benar mulai merasa takut.
Ia memacu motornya sekencang mungkin sampai tiba di persimpangan. Sesuai dengan arahan dari kakek tersebut, ia mengambil jalur yang semestinya. Tak lama setelahnya, langit yang tadinya mendung, kabut yang tadinya tebal, tiba-tiba menghilang, berganti menjadi langit yang cerah penuh bintang-bintang, dan sinar rembulan mampu menunjukkan jalan. Yang di sini Bayu sudah menyadari bahwa ia berada di perbatasan pegunungan dan hutan. Ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan lepas dari wilayah hutan dan gunung tersebut. Tak seberapa lama, Bayu telah tiba di pintu masuk perkampungan milik orang tuanya. Ia sudah sampai di kampung halaman yang ia tuju. Setelah ia masuk kampung, ia segera menuju rumah ibunya. Namun, yang ia lihat sedikit berbeda. Seluruh keluarga Bayu berkumpul, dan juga ada satu buah mobil polisi yang terparkir tepat di depan rumah Bayu. Bayu pun merasa heran. Setelah itu, ia memarkirkan motornya di dalam rumah dan mengucapkan salam sembari masuk ke dalam rumah. Di situ, setelah melihat kehadiran Bayu, semua orang berteriak, mengucap syukur. Ada juga yang shock dan pingsan. Di sini Bayu sedikit keheranan melihat perilaku dari saudara-saudaranya yang berkumpul, dan Bayu menanyakan apa yang terjadi. Ibunya yang melihat Bayu tiba-tiba pingsan. Di sini polisi yang dari tadi berada di dalam rumah menanyakan dari mana saja Bayu, sambil menyuruh Bayu untuk duduk. Bayu menjelaskan bahwa ia tidak kemana-mana. Ia memang sedikit tersesat di dalam hutan. Di sini, Bayu mendengarkan berita, kabar yang mengejutkan. Dia sudah dinyatakan hilang selama 10 hari. Bayu yang tidak percaya oleh ucapan bapak polisi tersebut hanya bisa tertegun. Tidak percaya dengan kenyataan, dan yang ia yakini, ia hanya tersesat selama beberapa jam saja.